Darah naga api. Chen Xiang kaget. Tungku alkimia mendalam tidak dibangun dari batu yang mendalam, tetapi dari giok darah naga api. Seperti namanya, giok darah naga api adalah batu giok yang menahan darah naga api. Naga, menurut legenda adalah binatang ilahi kuno yang mampu mendominasi langit dan bumi, tidak pernah dilihat oleh siapapun. Giok darah naga api, dibuat setelah merendam batu giok ke dalam darah naga api, itu tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tetapi juga memancarkan ki api aneh, yang memiliki keuntungan besar pada pil. Tungku alkimia ini adalah senjata naga tingkat suci. Setelah berbicara, pipi indah Su Meiyao menjadi sedikit kemerahan, tampak sangat bersemangat. Bahkan kecantikan sedingin es ini, Bai Youyu, biasanya wajahnya mirip dengan salju, tetapi sekarang kegembiraan dapat terlihat di wajahnya. Chen Xiang tahu tungku alkimia ini tangguh, tapi dia masih bingung, dia bergumam, bagaimana tangguh. Su Meiyao meludah dengan lembut, lalu dengan anggun berkata, bocah bodoh, kau baru saja mendapat untung besar, di dunia fana ini, berbagai senjata ajaib dapat dibagi menjadi, senjata biasa, senjata roh, senjata berharga, kemudian di atas, setelah dipindahkan ke surga di atas, disempurnakan oleh abadi, senjata abadi dan senjata suci. Sementara senjata naga tingkat ketakutan dibuat dengan menambahkan bagian tubuh naga selama masa pemurnian, di antara semua itu senjata suci itu yang paling tangguh. Mulut Chen Xiang sedikit berkedut, baginya agak sulit dipercaya, ini, tungku alkimia dari surga. Itu wajar, jika seekor naga muncul di dunia fana ini, maka, seluruh dunia fana akan runtuh dan hancur karena tidak mampu menahan kekuatan yang dilepaskan oleh naga. Kata Bai Youyu. Benar-benar naga. Chen Xiang menelan ludahnya. Jari-jari seperti giok Su Meiyao menggoda bulu-bulu hitam di dahinya, perlahan-lahan berkata, tentu saja, jika Anda memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia bela diri yang fana ini, dan pergi ke dunia-dunia berpangkat tinggi itu, Anda akan mengetahui ketidaktahuan Anda sendiri. Aku akan masuk, aku benar-benar tidak tahan dengan giok darah naga api ini, saudara perempuan junior yang kau instruksikan padanya bagaimana cara menerima senjata naga level suci itu. Selesai berbicara, Bai Youyu menghilang, dia masuk ke dalam ring. Kali ini Su Meiyao dalam suasana hati yang baik, wajahnya mengenakan senyum yang dangkal, terlihat sangat menarik dan menawan, keluarkan tungku alkimia berdarah itu di atas meja. Setelah Chen Xiang mengeluarkan tungku mendalam yang, dengan pisau kecil memotong jarinya, ketika darah menetes ke tungku dan menyentuh tungku alkimia merah halus dan cerah, lampu merah tiba-tiba melintas. Pada saat ini berjuta informasi melonjak ke dalam tungku keberatan. Chen Xiang menjadi bersemangat dan segera berdiri. Tungku alkimia ini disebut tungku cemerlang naga api, disempurnakan oleh seseorang bernama Yan Longzi. Su Meiyao dengan gembira mengatakan, tungku ini memungkinkan alkemis untuk memiliki kontrol yang lebih baik atas suhu di dalam, apalagi itu dapat memperkuat api. Api di dalam, di bawah pengaruh giok darah naga api, diubah menjadi semacam api yang membantu dalam alkimia. Membuatnya jauh lebih baik untuk memurnikan pil. Setelah tahu, Chen Xiang jauh lebih bersemangat, dia berkata, poin yang paling kuat, tidak hanya tungku alkimia ini mengurangi waktu alkimia, tetapi ada juga berbagai hukum, yin dan yang melawan kekacauan, yang dapat memungkinkan untuk mempercepat sampai berlalunya waktu di dalam. Setelah mendengar, tubuh lembut melengkung Su Meiyao yang anggun tidak bisa membantu tetapi sedikit bergetar, dia menatap bulan bundar, bergumam, aku dan kakak perempuan senior tidak perlu menunggu lama untuk kekuatan kita segera pulih. Pada akhirnya, siapa Yan Longzi ini? Orang yang memperbaiki benda ini seharusnya agak terkenal, tapi aku belum pernah mendengar tentang dia. Su Meiyao mengerutkan bibirnya, tampaknya memikirkan sesuatu. Chen Xiang tertawa berkata, Saudari Meiyao, tentu saja Anda belum pernah mendengar tentang dia, ini adalah manusia tetapi dari surga. Biasanya saya butuh 1,5 jam untuk memperbaiki sumur pembaptisan dan, tetapi sekarang saya pikir, saya akan selesai dalam setengah jam, bahkan kurang dari setengah jam. Chen Xiang memegang tungku cemerlang naga api, wajahnya penuh ekspresi, menantikan. Mata menawan Su Meiyao seperti sutra menatap Chen Xiang, wajah dengan senyum yang dangkal, mempesona dan bergerak. Chen Xiang sedikit linglung, batuk 2 kali, berkata, saya akan dapat membantu kedua saudara perempuan dalam memulihkan kekuatan mereka lebih awal. Adik laki-laki ini juga sangat bahagia, saya juga akan berusaha keras.
Su Meiyao mendekat, dengan tangannya yang lembut dan lembut membelai pipi Chen Xiang yang tampan, sementara melayang anggrek seperti aroma, melemparkan pandangan centil, dengan manis berkata, sayang, saudari sekarang sedikit menyukaimu. Mendengarkan suara lembut mematikan itu, merasakan membelai tangan giok lembut seperti itu, Chen Xiang menelan air liurnya, memberikan tawa hampa dan berkata, saudari Meiyao, saya ingin mulai berlatih, saat ini saya tidak dapat menggunakan kekuatan tungku alkimia ini, saya harus menjadi lebih kuat. Su Meiyao tersenyum dan mengangguk, lalu mencium pipi Chen Xiang, segera setelah itu masuk ke dalam ring, hanya untuk meninggalkan Chen Xiang dengan linglung. Setelah beberapa saat, tangan Chen Xiang menyentuh pipinya, detak jantungnya semakin cepat, dia tidak berharap kecantikan tak tertandingi ini, Su Meiyao akan menciumnya, dia tidak pernah berfantasi tentang mereka, karena dia tahu baik Su Meiyao dan Bai Youyu tidak hanya benar-benar cantik, tetapi juga sangat kuat, jadi dia tidak pernah berfantasi, tetapi sekarang tampaknya sedikit mungkin menjadi kenyataan. Benar-benar seorang Yao Jing, membuat pikiranku gelisah. Chen Xiang bersumpah dalam hatinya, tapi kali ini dia sangat bahagia, dia bisa akrab dengan wanita seperti itu, benar-benar layak untuk bahagia. Awalnya Chen Xiang berencana untuk berkultivasi di malam hari, tapi sekarang dia sedang memperbaiki pil, memiliki tungku alkimia seperti senjata naga tingkat sakral, dia pasti ingin mencobanya segera. Chen Xiang membawa banyak ramuan herbal, kali ini dia menyempurnakan pembaptisan sumsum dance, ketika dia menempatkan ramuan di dalam tungku alkimia. Bagian dalam tungku alkimia jelas muncul di benaknya, bahkan beberapa jejak kecil pada ramuan jernih. Pada saat ini, Chen Xiang baru saja memasukkan api ke dalam tungku alkimia, kemudian secara sewenang-wenang mengendalikan suhu api. Bahkan konsumsi indera ilahi sangat sedikit, ia bahkan bisa meninggalkan jejak akal ilahi untuk memeriksa tungku alkimia, dan berlatih pada saat yang sama. Pada saat ini Chen Xiang tahu bahwa ia memperoleh tungku alkimia yang besar, selama alkimia ia bisa mendapatkan hasil 2 kali dengan hanya setengah dari usahanya. Tentu saja, ia memiliki dasar-dasar yang kuat, oleh karena itu menggunakan tungku alkimia senjata naga tingkat suci ini untuk menyuling pil, sama sekali tidak mudah. Setengah jam berlalu, sementara Chen Xiang sudah menyempurnakan sumur pembaptisan dan 2 kali, dan 4 pil setiap kali. Dia biasanya dapat memperbaiki 3 pil, tetapi dengan bantuan tungku alkimia naga api dia dapat memanfaatkan semua ramuan, dan di bawah percepatan waktu yang aneh, menghemat lebih banyak waktu, beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Hanya untuk merangsang hukum yang mendalam di dalam tungku alkimia, itu menyerap sejumlah besar trukinya. Saudaraku, sekarang Anda harus mulai memperbaiki aura Kidan, itu akan memungkinkan Anda untuk memasuki tingkat ke-7 dunia bela diri fana, ranah aura sejati. Anda harus tahu orang-orang biasa tidak seperti Anda yang dapat mengambil jumlah besar seperti itu dari aura Kidan. Su Meiyao mentransmisikan dengan nada imut. Dalam banyak mata alkemis aura Kidan cukup sulit untuk disempurnakan, apalagi itu adalah pil kelas menengah tingkat fana, oleh karena itu banyak alkemis tidak ingin disuling, tetapi Chen Xiang tidak lain adalah tak kenal takut, karena ia sekarang memiliki tungku api naga yang cemerlang. Chen Xiang masih terus berlatih di malam hari, ia mengambil 4 sumsum baptis dan menelan mereka semua bersama-sama, sementara secara bersamaan mengoperasikan latihan ilahi Tai Chi untuk menggali potensi mereka. Saat fajar menyingsing ia pergi ke Manor Herbal dan siang untuk membeli 20 set lagi. Herbal Astral Spirit dan Chen Xiang pada dasarnya menggunakan semua koin rohnya setelah membeli ramuan roh. Dia sebelumnya telah menginvestasikan sebagian besar koin rohnya di toko sehingga dia kekurangan koin roh, tetapi begitu Aula Raja dan mulai melakukan bisnis, dia akan mendapatkan semua pengeluarannya bersama dengan untung besar. Pada siang hari, Chen Xiang tinggal di kamarnya dan memurnikan aura Kidan, baginya pemurnian sudah terlalu mudah sekarang, apalagi setiap kali 6 pil dibekukan, hanya dalam setengah jam dia memurnikan 2 set herbal, 5 jam dia sudah menyempurnakan 20 set ramuan yang dia beli sebelumnya. Total 120 pil. Jika hanya menjualnya dengan harga pasar minimum 5.000 koin roh, ia akan mendapatkan 600.000 koin roh, tetapi ia hanya menghabiskan 100.000 koin roh untuk membeli ramuan itu, bahkan orang bodoh pun dapat melihat betapa pil-pil itu sangat menguntungkan. Meng Bo mungkin tidak tahu tentang tungku itu bahwa untuk mengenali tuannya setelah meneteskan darah di atasnya,
jadi dia belum tahu kekuatan sebenarnya dari tungku cemerlang naga api. Jika dia tahu, Chen Xiang bahkan tidak akan tahu kalau dia memilikinya. Memikirkan hal ini ia merasa sedikit bersalah, oleh karena itu ia diam-diam memberikan satu buah roh logam dan sepotong kecil rumput roh neraka kepada Meng Bo. Hanya setelah ini ia merasa lega. Pada malam hari, Chen Xiang mengambil beberapa aura ki yang sebelumnya telah disuling dan pergi ke hutan di pinggiran kota. Di hutan ia menelan sebanyak 10 pil dalam satu napas dalam-dalam. Sama seperti makan permen, jika yang lain tahu soal itu, mereka akan kaget sampai rahang mereka menyentuh tanah. Chen Xiang mengoperasikan latihan ilahi Tai Chi dan mulai memperbaiki potensi mereka. Secara bertahap di beberapa titik roh aneh Ki menyembur keluar dari pil, ia merasakan jejak aura Ki dilepaskan dari aura Ki dan setiap malam Chen Xiang tanpa henti akan memakan 10 pil dan mengolah Ki sejatinya. Sementara siang hari berlatih Azure Dragon dan Zuke latihan ilahi dari 4 simbol, seperti untuk latihan ilahi macan putih. Lingkungan khusus dengan pembantaian Ki yang padat adalah diminta untuk berlatih, sementara latihan ilahi kura-kura hitam membutuhkan lingkungan yang penuh air, apalagi mereka berdua membutuhkan kekuatannya berada di atas tingkat 9 dunia bela diri fana, jadi ia menjaga mereka di belakang pikirannya. Dalam sekejap mata, hanya 3 hari tersisa untuk turnamen seni bela diri kota King untuk memulai. Pada malam hari cahaya bulan bersinar dan bintang-bintang tak terbatas berkelap-kelip di langit, sementara Chen Xiang seperti biasa sibuk menyerap sejumlah besar roh Ki di dalam hutan. Pada saat yang sama mengambil beberapa dance aura Ki, hari ini ia sudah mengkonsumsi besar jumlah pil. Ini juga dibuat untuk semangat Ki tidak mencukupi di atmosfer. Lapisan kabut putih mulai berputar-putar di sekitar tubuh Chen Xiang, memancarkan semacam energi aneh. Setiap daun di sekitarnya langsung berubah menjadi partikel kecil saat mereka menyerempet kabut putih ini. Kabut putih ini tidak lain adalah aura Ki, hanya sekarang dia memahami hal-hal penting untuk mengubah Ki sejatinya menjadi aura, tetapi pada gilirannya dia harus menghabiskan sejumlah besar Ki sejati. Hanya seseorang dengan Ki sejati yang kuat akan menjadi mampu terus menyerang dengan True Ki. Pagi-pagi di dalam hutan, seorang remaja bertelanjang dada telanjang yang kuat hanya dengan tinjunya menghancurkan sebuah batu. Angin berputar di sekitar tinjunya, gelombang Ki meledak keluar darinya. Setiap batu yang dia sentuh menjadi hancur. Peng peng peng, sebuah batu kokoh yang melilit aura sejatinya pecah menjadi beberapa bagian seperti bola lumpur yang perlahan-lahan hancur berantakan. Ini adalah level 7 dari kekuatan dunia bela diri fana. Sekarang hanya dengan satu pemikiran aku bisa mengubah Ki sejatiku menjadi aura sejati. Chen Xiang meraih tinjunya, saat dia dengan kuat menginjak kakinya, semua batu yang patah di tanah tiba-tiba berpisah, Ki aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan segera menggilingnya menjadi bubuk. Chen Xiang berpikir, kekuatannya saat ini dibandingkan dengan tingkat ke-6 bela diri jauh lebih tangguh. Tapi level kekuatan ini masih belum ada apa-apanya bagi sekte-sekte besar itu. Mereka hanya merekrut yang memiliki kekuatan di atas level 9 bela diri fana dapat memantapkan diri dalam sekte, yang juga mengapa dia tidak pernah sombong. Dia tahu tidak peduli seberapa baik kamu berpikir tentang dirimu, selalu ada seseorang di luar sana yang lebih baik. Meng Bo dan Raja Kerajaan Bela Diri Selatan bergabung dengan dan Raja Aula menyebabkan kegemparan di seluruh kota raja, segera meningkatkan ketenaran Raja A. Meskipun belum dibuka, banyak orang menantikannya. Setiap hari pintu masuk toko akan ramai dan banyak orang tanpa henti datang untuk bertanya tentang pembukaan toko tersebut. Tentu saja, sejak Meng Bo bergabung dengan Aula dan Raja, keluarga Yao merasakan tekanan yang luar biasa, karena mereka takut Aula dan Raja keluarga Chen menyusul dengan posisi mereka di Kekaisaran Militer Selatan. Meskipun dan Siang Herbal Manor menjual pil, tetapi dibandingkan dengan herbal mereka masih tertinggal, karena mereka terutama menjual bisnis herbal roh, jadi dan Raja Aula memiliki sedikit efek pada mereka, apalagi kedua belah pihak telah membangun hubungan kerja sama. Setelah berdandan Chen Xiang mulai berjalan menuju kota raja, dalam perjalanan dia berpikir tentang pembukaan Aula dan Raja. Saat dalam perjalanan, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, dia merasa seseorang bersembunyi di dalam hutan. Keluar, tidak perlu bersembunyi lagi. Suara Chen Xiang sangat dingin, penuh niat membunuh, karena dia dan keluarga Yao adalah musuh. Dia selalu waspada, dia sudah tahu cepat atau lambat keluarga Yao akan mengirim seseorang untuk membunuh dia. Suaranya baru saja mereda, sebuah suara, Siu, datang.
dan Chen Xiang seperti sambaran petir merentangkan tangannya dan menangkap panah yang ditembakkan ke arahnya, dan kemudian dengan cepat menggerakkan tubuhnya, dengan fleksibilitas dan kelincahan bolak-balik di hutan, hanya sebuah kerlipnya terlihat. Chen Xiang muncul di dekat pohon dan mengoperasikan aura Qi-nya. Boom, tinjunya menabrak pohon dan meledak menjadi berkeping-keping, dan segera setelah teriakan datang dari balik pohon, siapapun yang bersembunyi di balik pohon, sudah terbunuh oleh ledakan dari kekuatan tinju Chen Xiang yang sombong. Alis Chen Xiang berkerut, ia bisa merasakan semua perubahan yang terjadi di sekitarnya. Setelah memasuki tingkat ke-7 dunia bela diri fana, rasa ilahinya lebih akut. Pada saat ini ia jelas merasakan banyak panah menghujani dirinya. Tiba-tiba dari telapak tangannya aura Qi biru melonjak keluar dan membentuk dinding aura di depannya. Bahkan badai panah seperti hujan sepenuhnya ditahan oleh dinding aura ini. 300 panah, 300 individu. Sepertinya Anda tidak sabar untuk membunuh saya. Seluruh wajah Chen Xiang menjadi dingin, niat membunuh yang mengerikan melonjak di hatinya. Karena kamu ingin membunuhku, maka jangan salahkan aku. Saat suaranya ditransmisikan, gelombang pembantaian Qi seperti angin dingin menyapu seluruh hutan. Harimau putih adalah dewa pembantaian. Setelah berlatih latihan ilahi harimau putih, praktisi akan memiliki pembantaian Qi yang sangat kuat, yang mampu menghalangi pihak lawan, sementara secara bersamaan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sekarang Chen Xiang menggunakan jurus paling dasar harimau putih latihan ilahi, menyembuhkan hati. Dia telah memahami latihan ini dengan baik, dia belum bisa mempraktikkan keterampilan bela diri lain dari latihan ilahi harimau putih. Latihan, menyembuhkan hati, ini juga merupakan cara terbaik dan tercepat untuk menyerang. Chen Xiang melepaskan rasa ilahi yang tangguh, dan dengan cepat tiba di dekat pohon besar, dan dia merasakan banyak orang bersembunyi di sana. Meskipun mereka bersembunyi dengan baik tetapi mereka masih ditemukan oleh Chen Xiang. Kamu pikir dengan kuantitas kamu akan bisa membunuhku? Chen Xiang berbicara dengan dingin, tubuh seperti Fata Morgana, melompat di hutan. Dia terlalu cepat, tidak mungkin untuk mendapatkan lokasinya di dekat pemanah. Bersembunyi di dalam pohon, bahkan jika mereka sesekali menabraknya, itu selalu terhalang oleh aura Qi yang menutupi tubuhnya. Azure aura melonjak dari tinju Chen Xiang, sementara kilat menyala di atas mereka. Dia melompat ke pohon terdekat dan menyerang ke arah batang pohon. Bum bum bum. Titik. Pencahayaan Azure berlari melalui seluruh pohon. Ketika batang itu meledak berkeping-keping, api dan aura petir meledak dari dalam. Puncak pohon sepenuhnya hangus seperti terbakar oleh api. Segera setelah 6 tubuh hangus secara bertahap jatuh dari atas. Chen Xiang mengambil pedang panjang dari kantong penyimpanannya dan dengan ganas melompat ke udara. Dalam sekejap mata ia terbang melewati puluhan puncak pohon, sementara secara bersamaan melambaikan pedang lebar dengan kegilaan. Satu demi satu aura Qi melintas keluar dari pisau, berubah menjadi pisau Qi biru dan terbang menuju puncak pohon. Segera setelah beberapa jeritan datang dari pohon di dalam, diikuti oleh potongan-potongan daging disertai dengan hujan darah dari cabang-cabang pohon. Dalam sekejap mata beberapa orang meninggal. Setelah membunuh orang-orang ini pembantaian Qi oleh Chen, sekali lagi ia melompat ke puncak pohon lain, sementara secara langsung menutupi pisau panjangnya dengan aura Qi dan ia meretas pohon ini, ketika 5 orang bersembunyi di dalam pohon. Pohon melihat kekuatan hebat Chen Xiang, tanpa basa-basi lagi mereka langsung melarikan diri. Orang-orang ini hanya pada tingkat 2 atau 3 dari dunia bela diri fana, dan kecepatan dan kekuatan mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Chen Xiang. Dalam sekejap kepala mereka terbang satu demi satu dari leher mereka. Semua orang mundur, dia adalah ahli bidang bela diri tingkat ke-7. Satu teriakan kaget datang, setelah itu banyak orang berjubah hitam melompat turun dari pohon dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Orang-orang jubah hitam bahkan tidak tahu siapa yang mereka coba bunuh, hanya orang yang memimpin mereka yang tahu, dan itu juga orang yang mengidentifikasi kekuatan Chen Xiang. Sementara orang itu berusaha melarikan diri, Chen Xiang mengunci pria ini Qi. Meskipun hutannya sangat lebat, tetapi tidak mempengaruhi kecepatan Chen Xiang dengan cara apapun. Qinggongnya telah mencapai kesempurnaan, dengan sedikit bantuan dari cabang-cabang yang ia lompat ke langit, menelusuri beberapa pohon, dan pedangnya menembus langsung ke tubuh lelaki berjubah hitam itu, tetapi itu tidak membunuhnya. Dari metode yang diajarkan Bai Yongyu padanya, dia memegang kepala pemimpin yang terpikat untuk mendapatkan jawaban. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin membunuhku?
Kedua mata pemimpin menjadi lamban. Dia menjawab, kami adalah anggota geng angin hitam. Ayahku memerintahkan aku untuk datang ke sini dan membunuhmu. Siapa ayahmu? Kepala geng angin hitam. Setelah mendengarkan Chen Xiang sedikit mengernyit, telapak tangannya mengenai lokasi roh pria itu. Setelah membunuhnya, dengan langkah-langkah ringan dan cepat ia berlari, dan mencoba untuk mengejar para lelaki berjubah hitam yang melarikan diri. Seluruh hutan dinyalakan oleh Chen Xiang. Selama dia menangkap seseorang dari lokasi ilahinya, dia mengepalkan tinju ke arah itu, melepaskan suke aura ki yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka berubah menjadi panah api dan terbang menuju jubah hitam laki-laki, setiap kali membunuh beberapa orang. Orang-orang ini hanya berada di tingkat ketiga dunia bela diri fana, di matanya mereka lemah seperti semut, tidak bisa dipertahankan, belum lagi mereka masih di dalam lautan api. Asap mengepul di hutan. Setiap kali pohon tumbang disertai dengan teriakan nyaring, hutan itu seperti neraka yang menyala-nyala, dan Chen Xiang adalah penguasa neraka ini. Setengah jam yang lalu, api di dalam hutan sekarang padam, aura gagah datang dari seluruh tubuh Chen Xiang, lebih dari 300 orang dan tidak ada yang selamat, semua orang tewas di tangannya, yang juga membantunya dalam memahami latihan ilahi harimau putih. Setelah menyempurnaan tubuhnya dari kolam abadi dan setan, ia telah meletakkan dasar yang kuat untuk berlatih tubuh abadi dan setan. Tubuhnya diperkuat hingga tingkat yang mengerikan. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat dan kuat ki sejatinya. Geng Angin Hitam. Setelah turnamen seni bela diri Kota Raja, saya akan menemukan Anda dan siapapun yang memerintahkan Anda. Chen Xiang menyingkirkan pedang panjang berlumuran darah itu, dan mengoperasikan latihan ilahi Tai Chi untuk menahan pembantaian Qi dan kembali ke Kota Raja. Chen Xiang hanya kembali ke aula dan raja di malam hari, dia terkejut melihat Chen Tianhu berdiri di sana. Ayah, bagaimana kamu datang ke sini? Kamu terlihat pucat. Apa yang terjadi? Meskipun wajah Chen Xiang tidak berekspresi, tetapi niat membunuh yang berasal dari tubuhnya bahkan mempengaruhi Chen Tianhu. Pada saat ini Meng Bo dan Chen Luzong juga keluar. Ketika mereka merasakan pembantaian intens Qi Xiang Chen, mereka tidak bisa tidak terkejut. Ini jenis Qi hanya bisa keluar setelah membunuh banyak orang, dan itu lebih sulit untuk membayangkan pada usia muda seperti Chen Xiang sudah memiliki pembantaian Qi yang mengerikan. Ayah, siapa yang melukaimu? Chen Xiang bertanya dengan nada dingin yang serak. Chen Tianhu tidak melihat putranya hanya beberapa bulan, tetapi dia masih bisa merasakan betapa banyak perubahan Chen Xiang, dan dia merasakan kekuatannya jauh lebih kuat. Mendesah. Chen Furong. Chen Furong, salah satu veteran tua keluarga Chen, ia juga direkrut oleh sekte-sekte seni bela diri itu. Mendengar namanya, Chen Xiang sudah tahu alasan Chen Furong bertindak seperti ini. Chen Furong untuk menghentikan aula dan raja dari pembukaan, datang padaku dan memintaku untuk menutup aula dan raja, karena aku tidak setuju dan menentang perintahnya. Dia melukaiku, kekuatanku dan miliknya. Chen Tianhua terdengar sangat marah. Chen Luzong juga tidak bisa menahan tetapi dengan marah berkata, Chen Furong ini hanya melanggar hukum. Dia sudah tidak disambut oleh salah satu anggota keluarga Chen, karena veteran lain tidak lagi hadir. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia benar-benar seorang arogan. Chen Furong kembali dari sekte seni bela diri itu, jadi kekuatannya seharusnya tidak kurang dari tingkat 9 dunia bela diri fana. Saat ini Chen Xiang tidak mungkin berurusan dengannya. Chen Xiang mengepalkan tangannya dengan erat, dan dia bersumpah akan membuat Chen Furong membayar apa yang telah dia lakukan. Meskipun kemarahan Chen Xiang tidak terlihat di wajahnya, tetapi Chen Tianhua, Chen Luzong dan Meng Bo jelas bisa merasakan kemarahannya yang mengerikan, yang disertai dengan pembantaian hati Qi yang bergetar. Ayahmu sudah stabil, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meng Bo berkata, pada saat ini dia tahu Chen Xiang tidak biasa, dia tahu tidak mungkin bagi Chen Xiang untuk tetap berada di dunia sekuler ini, sebaliknya dia pasti akan membuat tanda di sekte besar itu. Chen Xiang menganggukkan kepalanya, terima kasih banyak Meng Lao. Kita pertama-tama bersiap untuk membuka aula dan raja dalam beberapa hari mendatang. Semakin dia ingin menghentikan kita, semakin cepat aku ingin itu terbuka. Chen Xiang setelah meninggalkan kata-kata ini, dia meninggalkan aula dan King, Chen Tianhu dan yang lainnya tidak mencoba bertanya kemana dia pergi. Brat, aku tahu kamu sangat marah tapi kamu harus tenang dan dengarkan aku. Aku punya satu cara cepat untuk meningkatkan kekuatanmu dan membuat kamu terobosan ke tingkat ke-8 dunia bela diri fana.
Suara dingin es Bai Youyu segera datang setelah dia pergi, ketika dia mencoba menekan kemarahannya. Mata Chen Xiang menyala dan dengan tergesa-gesa bertanya, "Kamu, kakak, apa yang harus aku lakukan?" Dia baru saja naik ke level 7 dunia bela diri Fana, tetapi jika Anda ingin memasuki level 8 dalam waktu singkat, itu masih sangat tidak realistis, tetapi kecantikan sedingin es ini masih memiliki beberapa cara baginya untuk maju. Jika kamu tidak berlatih tubuh abadi dan iblis, aku tidak akan membiarkanmu mempelajari keterampilan iblisku secepat ini. Keterampilan iblis. Chen Xiang dari Sumei Yao telah belajar bahwa keterampilan iblis Bai Youyu menakutkan dan tangguh. Dia sudah ingin mempelajarinya, tetapi dia harus menunggu sampai dia mencapai tingkat tertentu. Keterampilan iblisku walaupun memiliki keuntungan besar, tetapi ada juga beberapa kelemahan, tetapi masih mungkin untuk menghilangkan efek. Bai Youyu menularkan kepadanya, keterampilan iblis saya disebut keterampilan iblis engulfing, dan dengan ini Anda akan dapat untuk menelan ki sejati orang lain, sedangkan ki sejati orang lain akan berasimilasi ke dalam tubuh Anda, sehingga Anda akan dapat merampas seluruh kekuatan orang itu. Keterampilan iblis menelan. Mendengar ini, Chen Xiang tiba-tiba terkejut, dia berdiri di sana dengan linglung seperti patung, orang yang lewat menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Jangan kaget, kalau bukan karena ini, iblisku tidak akan disebut ahli ilmu iblis. Keterampilan iblis yang menelan memiliki 3 aturan. Pertama, jangan pernah menelan siapapun dengan perbedaan besar antara dia dan tingkat kekuatan Anda. Kedua, jangan pernah menelan orang yang baik, jika tidak Anda akan merasa bersalah dan akan memiliki pikiran jahat, pada akhirnya akan membawa Anda menjadi setan. Ketiga, jangan pernah biarkan siapapun tahu bahwa Anda memiliki keterampilan setan ini, jika tidak, Anda akan dikepung oleh seniman bela diri yang benar. Mendengarkan Bai Youyu dengan suara dingin, kulit Chen Xiang berubah semakin khusyuk. Keterampilan iblis ini memang tangguh, Anda dapat merebut tingkat kekuatan lain, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia sering menggunakan keterampilan iblis ini, ia akan memiliki efek besar pada budidayanya. Setelah Anda melemparkan ini sekali, Anda harus memastikan Anda telah memperbaiki semua ki mereka yang sebenarnya. Itu juga Anda harus memastikan bahwa seluruh ki yang benar adalah murni sebanyak mungkin. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa menelan 1 detik waktu. Suara Bai Youyu dingin dan serius. Chen Xiang mengambil napas dalam-dalam. Untuk melemparkan keterampilan iblis ini, dia harus mempersiapkan hatinya. Aku sekarang akan mewariskannya kepadamu. Menggunakan skill iblis ini, kamu harus berhati-hati agar tidak ada orang lain yang hadir, dan saat kamu menelan orang lain dia pasti akan mati. Sementara Bai Youyu berbicara, dia juga mentransfer beberapa informasi dalam pikirannya menggunakan akal ilahi. Informasi ini adalah metode casting keterampilan iblis engulfing. Dimungkinkan untuk menelan kekuatan lain dengan keterampilan ini, meskipun latihan ini berbahaya, tetapi di sisi lain itu juga sangat mendalam. Jadi Chen Xiang sangat ingin memahami keterampilan iblis engulfing yang mendalam ini, ia ingin melihat setiap seluk dan di luar keterampilan ini. Jangan berasumsi untuk melihat melalui keterampilan iblis ini, belum lagi Anda, bahkan saya tidak memiliki kemampuan. Pencipta keterampilan iblis ini adalah seorang jenius yang tiada taranya, setiap latihan yang pernah ia ciptakan sangat bagus dan juga menakutkan. Kekaguman jelas bisa dirasakan dalam suara Bai Youyu. Chen Xiang juga mulai mengagumi pria ini. Setelah mendapatkan keterampilan setan, Chen Xiang mulai berjalan menuju gang lokasi angin hitam. Geng angin hitam adalah salah satu geng dunia bawah di kota raja. Meskipun pada permukaannya bersih, tetapi mereka secara diam-diam bertanggung jawab untuk banyak hal gaduh yang terjadi di dalam kota raja. Mereka bahkan telah mendirikan markas di kota raja. Dari Chen Xiang ini ditentukan geng angin hitam tentu memiliki pelindung di dalam kota raja, dan dia curiga pelindung ini tidak lain adalah keluarga Yao. Sejak menghilangnya Yao Tianhua dan penatua keluarga Yao itu, sebagian besar geng dunia bawah telah hancur, tetapi geng angin hitam masih ada di sana. Dari sini siapapun dapat dengan mudah menentukan pasti ada alasannya. Geng angin hitam berusaha membunuhnya. Chen Xiang pasti tidak akan melepaskan mereka. Chen Xiang melihat rumah besar di kejauhan, sementara suara keras keluar dari dalam dan dia bahkan bisa mendengarnya dari kejauhan. Setelah beberapa waktu Chen Xiang akhirnya ingat bahwa beberapa hari yang lalu geng angin hitam mulai mempersiapkan pemimpin mereka ke-70 ulang tahun, dan pesta ulang tahun ini sekarang sedang diadakan.
Mulut Chen Xiang sedikit naik, menampakkan senyum dingin. Geng Angin Hitam mengirim orang untuk membunuhnya, dan mereka pasti memperoleh banyak manfaat, tetapi terlebih lagi mereka berpikir mereka telah berhasil. Meskipun ada aturan bahwa tidak ada yang bisa bertarung di dalam kota raja, tetapi untuk urusan pribadi masih mungkin untuk bertarung, belum lagi mereka mencoba membunuh Chen Xiang. Pada saat ini pintu depan rumah geng Blackwing tiba-tiba terbuka, dan puluhan penjaga datang dari dalam. Ketika mereka melihat pakaian Chen Xiang tidak luar biasa atau mewah, mereka buru-buru meletakkan minuman mereka dan bertanya, "Siapa kamu?" Chen Xiang melirik mereka seolah mereka bukan apa-apa. Dengan ekspresi jijik berkata, "Chen Xiang dari Dan King Hall." Selusin. Penjaga tiba-tiba terkejut sesaat. Mereka telah mendengar tentang Chen Xiang tetapi belum pernah melihatnya. Mereka tidak mengharapkan Chen Xiang datang ke sini, tapi hari ini adalah hari ulang tahun pemimpin mereka. Lebih jauh lagi geng Angin Hitam dan keluarga Yao sangat dekat, dan sekarang dia telah muncul di sini. Mereka dapat dengan mudah menebak tujuannya. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kepala kami tidak pernah mengundang Anda." Salah satu penjaga berkata, nadanya tidak keras atau keras, ia tidak berani. Chen Xiang merupakan salah satu ranah ketujuh seniman bela diri Fana. Terlebih lagi ia adalah satu dari alkemis termuda, statusnya tidak dapat dibandingkan dengan Chen Xiang. Salah satu penjaga berlari dengan cepat untuk memberitahu, para penjaga ini tidak dapat menangani masalah seperti ini, dan Chen Xiang bersikap licik dan sulit, dia hanya berdiri di depan pintu masuk. Tidak terlalu lama setelah itu, suara-suara dari dalam mereda. Dari rasa ilahinya ia mengumpulkan banyak orang dengan kekuatan dari tingkat kelima ke tujuh dunia bela diri Fana orang datang ke arahnya. Chen Xiang diam-diam heran, ia tidak berpikir bahwa Angin Hitam ini pemimpin geng memiliki kontak dengan orang-orang dengan tingkat kekuatan itu, tiba-tiba dia juga mengenal orang itu dengan sangat baik. Kedua tangan Chen Xiang berada di belakang punggungnya, berdiri sangat santai di depan pintu masuk, dengan tatapan mantap mengawasi orang-orang yang mengenakan gaun mewah datang ke arahnya dari dalam. Orang-orang ini sebagian besar memiliki penampilan setengah baya. Chen Xiang meskipun telah tinggal di kota Qing selama beberapa waktu, tetapi ia tidak memiliki kontak dengan keluarga seni bela diri lainnya. Tetapi ia masih bisa menebak bahwa orang-orang ini seharusnya memiliki reputasi dan posisi yang relatif baik di keluarga seni bela diri itu, bahkan beberapa dari mereka akan menjadi patriark keluarga mereka. Semua orang menonton remaja yang bangga dan berdering itu, melihat ekspresi tenang di wajahnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memuji dia di dalam hati mereka, karena mereka tidak dapat dipercaya bahwa Chen Xiang baru berusia 16 tahun dan anak laki-laki dan perempuan remaja keluarga mereka bahkan bukan lawannya. "Tuan muda keluarga Chen, hari ini adalah hari ulang tahun saya. Jika itu bukan masalah yang tiba-tiba, saya ingin menikmati hari ulang tahun saya. Jika mungkin kita bisa membahasnya di lain hari." Pemimpin geng Angin Hitam adalah salah satu penatua yang kuat dan sehat. Jubah kulit hitam yang dikenakannya memberinya tampilan yang lebih bergengsi, tetapi ketika dia melihat Chen Xiang, sedikit kejutan melintas melalui sepasang matanya yang seperti elang. Chen Xiang juga menangkap ekspresi terkejut di matanya. Sambil memikirkannya dia tersenyum, dengan suara jernih dan resonan berkata, "Kepala Hei, aku datang ke sini untuk memberitahumu satu hal. Hari ini ketika aku datang dari luar, aku menemukan beberapa orang-orang menyamar sebagai anggota geng Angin Hitam dan aku membunuh mereka." Murid pemimpin geng Blackwing segera bertindak dengan sengit. Ia bertanya, "Bagaimana Anda tahu mereka bukan anggota geng Angin Hitam?" Chen Xiang sedikit mengangkat bibirnya, tersenyum dan berkata, "Meskipun mereka berjumlah 300 orang, tetapi mereka semua terbunuh oleh saya. Saya pikir geng Angin Hitam tidak begitu lemah." Pada awal hari ini, pemimpin geng Angin Hitam menerima informasi, kebakaran terjadi di dalam hutan, dan mereka belum mendengar dari 300 orang yang telah mereka kirim, dan sekarang melihat Chen Xiang kembali dengan selamat dan tidak terluka, hati kepala Hei tenggelam rendah dengan kekecewaan. Setelah pemimpin geng Angin Hitam mendengar kata-kata Chen Xiang, otot wajahnya mulai berkedut, karena ke-300 orang itu sangat penting bagi geng Angin Hitam, tetapi dia bahkan tidak bisa mengakui bahwa mereka adalah anggota geng Angin Hitam. Beberapa orang yang berdiri di belakang wajah pemimpin geng Angin Hitam penuh kejutan. Chen Xiang menduga bahwa mereka pasti tahu geng Angin Hitam mengirim seseorang untuk membunuhnya, jadi orang-orang ini pasti berasal dari keluarga Yao. "Aku mengatakannya dengan benar, Ketua Hei.
Beberapa pasukan berpura-pura menjadi anggota geng Anda, mereka pasti ingin menodai reputasi Anda. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya ingin memberitahu informasi ini sendiri kepada Anda. Anggap saja ini sebagai hadiah ulang tahun Anda dari saya. Mata pemimpin geng angin hitam menggigil, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan, karena ke-300 orang itu dipimpin oleh putranya, dan putranya mengatakan bahwa ia dan yang lainnya ingin memberinya kepala Chen Xiang sebagai hadiah ulang tahun, tetapi dia tidak berpikir bahwa mereka semua akan dibunuh oleh Chen Xiang. Chen Xiang, pemimpin geng angin hitam tiba-tiba berteriak. Chen Xiang menghentikan langkahnya setelah mendengar teriakan itu. Chen Xiang memutar kepalanya, sambil terlihat acuh tak acuh dan senyum di wajahnya. Dia bertanya, Ketua Hei, ada apa? Suara pemimpin geng angin hitam bergetar. Dia dengan enggan mengeluarkan dua kata dari mulutnya, terima kasih banyak. Tidak masalah. Chen Xiang sedikit tersenyum, dan kemudian melangkah pergi. Hanya 2 hari tersisa sampai turnamen perang kota raja dimulai, tetapi masih belum ada informasi tentang keberadaan jenius keluarga Yao Tianhua, karenanya seluruh keluarga Yao ini menunggu dengan cemas. Yao Tianhua hanyalah satu bibit langka yang lahir di keluarga Yao. Meskipun dia agak sombong, tetapi keluarga Yao berpikir itu wajar, tetapi sekarang apakah dia masih hidup atau mati masih belum diketahui, dan mereka tidak memiliki informasi. Chen Xiang kembali dari rumah geng angin hitam, tetapi dia tidak melihat ayahnya di Danking Hall. Paman kakek di mana ayahku? Chen Xiang dengan cepat bertanya pada Chen Luzong. Dia sekarang baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang dia, dan dia sekarang telah kembali ke keluarga Chen, dia sedang bersiap untuk mengadakan pertemuan keluarga cabang melawan Chen Furong. Chen Luzong berbicara sambil tertawa, ayahmu bukan seseorang yang akan meletakkan tangannya dengan mudah. Chen Furong menghancurkan aturan dan peraturan keluarga Chen, tidak hanya bahwa dia melukai patriark tetapi dia juga mencoba mencampuri urusan keluarga Chen. Selanjutnya dia juga membantu musuh-musuh keluarga Chen, karena ini, Chen Furong harus dikeluarkan dari keluarga Chen. Chen Furong hanya karena alasan egoisnya membantu keluarga Yao untuk berurusan dengan keluarga Chen. Seluruh anggota keluarga Chen sangat marah karena ini, dan sekarang Chen Tianhu memperlakukan Chen Furong sebagai musuh nomor satu keluarga Chen. Hanya setelah menyingkirkan ini masalah Chen Furong, akan membuat keluarga Chen bersatu bersama dan menjadi tangguh. Kulit Chen Xiang berubah serius, ia bertanya, Grandong Cele, Chen Furong adalah salah satu murid sekte seni bela diri, apakah keluarga Chen kami bersiap untuk bermusuhan dengan sekte seni bela diri itu? Chen Luzong menggelengkan kepalanya dan berkata, yakinlah, di dalam sekte seni bela diri itu ada aturan, jika murid itu menimbulkan masalah dan mereka mati karena itu, maka itu bukan kesalahan siapapun selain murid sekte besar itu. Sebenarnya mereka hanya karakter rendah yang dikirim ke sini untuk mengelola hal-hal ini, jika mereka dibunuh di sini mereka tidak peduli. Jika sekte-sekte seni bela diri itu tidak memiliki aturan untuk menahan murid-murid mereka, maka seorang pakar seni bela diri dengan santai bisa mendominasi dunia sekuler, dan kemudian itu akan menjadi kekacauan total. Chen Xiang sekarang memiliki banyak kepercayaan diri, jika itu masalahnya, dia tidak akan memiliki masalah lain. Kakek, dan Raja Aula akhirnya akan terbuka untuk bisnis besok, katakan pada Meng Lao untuk siap sepenuhnya, sementara kamu berada di sana secara bersamaan mengumumkannya ke seluruh kerajaan militer selatan. Chen Xiang berkata dengan suara nyaring. Aula Raja dan sudah memiliki banyak pil cadangan, apalagi mereka dapat membatasi penjualan mereka kapan saja mereka inginkan. Lebih lanjut ada banyak alkemis di dalam Aula Raja dan yang terus-menerus menyempurnakan pil, dan juga Meng Bo di sini, jadi Chen Xiang cukup yakin. Chen Luzong juga sangat bersemangat, wajah tuanya penuh dengan sukacita, dia sudah memiliki ambisi untuk membuat tanda di kota raja, tetapi karena dia tidak memiliki tenaga yang cukup, dia hanya bisa tinggal di kota Wohu. Untuk membuka toko obat di kota Qing, Anda harus memiliki dukungan dari seseorang dengan warisan dan kekuatan yang sangat kuat. Informasi menyebar dengan cepat seperti api, jauh sebelum penyebaran informasi semua orang sangat peduli tentang Danking Hall, mereka sudah tahu itu dikelola oleh keluarga Chen, dan keluarga Chen dan Yao saling bermusuhan, sehingga keduanya akan mencoba untuk merebut pasar dan akan bersaing dengan harga mereka. Dan sebagai hasilnya mereka akan dapat membeli pil murah, yang bagi mereka seniman bela diri yang tidak terlalu kaya hanyalah satu hal yang baik.
Keluarga Yao selama bertahun-tahun telah menjual pil sendirian di King City, dan Siang Herbal Manor terutama menjual herbal roh, jadi semua orang tidak punya alternatif lain selain membeli pil berharga tinggi dari keluarga Yao. Tetapi tidak lama, dan ini akan memungkinkan mereka untuk menghemat banyak uang. Pada malam hari, Chen Xiang mandi dan mengenakan pakaian mewah, sambil berjalan menuju rumah herbal dan siang ketika dia berpikir tentang bangsawan-bangsawan yang menawan itu, Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi sedikit bersemangat. Setelah memberitahukan kedatangannya, Chen Xiang sekali lagi masuk ke dalam aula kecil yang penuh dengan aroma Hua Yuyun. Yang mengejutkannya Hua Yuyun sudah ada di sini menunggunya. Ketika Chen Xiang melihat sosoknya yang mempesona, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dengan kebingungan. Hua Yuyun mengenakan gaun yang dirajut dari sifon ungu, tapi dia tidak mengenakan pakaian dalam. Gaun yang menguraikan gioknya seperti fitur tubuh, dadanya yang jernih dan bulat, pinggang ramping, kaki ramping, setiap gerakannya mampu menangkap dan menggerakkan pikiran siapapun, patuh dalam segala cara, orang lain bahkan tidak bisa melepaskan diri. Chen Xiang bahkan kesulitan bernapas, wajahnya memerah sampai ke telinganya, jantungnya mulai berdebar kencang. Tuan Muda Chen, apakah nona kecil cantik? Hua Yuyun dengan tawa nakal bertanya dengan suara yang menawan. Kakinya yang seperti batu giok berjalan dengan ringan di atas permadani lembut saat dia berjalan menuju Chen Xiang. Chen Xiang dengan ganas menelan air liurnya, lalu duduk, dia segera menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan meminumnya satu nafas, menghilangkan panas yang muncul di tubuhnya beberapa saat yang lalu, dan dia tidak berani melihat Hua Yuyun yang menarik itu lagi. Kontrol Tuan Muda Chen atas pikirannya sangat mengesankan, rindu kecil ini penuh kekaguman, jika mungkin, rindu kecil bersedia menemani Tuan Muda Chen untuk seumur hidup, saya ingin menjadi pendamping Muda Chen. Hua Yuyun berkata dengan lemah, tampak benar-benar tulus, seolah-olah dia tidak mampu berbohong, dia datang dengan satu gaun warna putih salju untuk dipakai, yang seluruhnya menutupi gioknya yang menarik seperti tubuh sempurna. Dia jelas tahu hal ini di depan Chen Xiang hanya akan membawa aib pada dirinya sendiri. Dia hampir telanjang di depan seorang pria, dan hanya bisa sedikit menggoda dia, maka dia bahkan tidak melihatnya, yang merupakan pukulan besar bagi Hua Yuyun. Kakak Yuyun, tolong lepaskan adik lelaki ini, jangan bercanda dengan adik lelaki ini. Kamu sangat cantik dan kuat, jadi mengapa mengganggu adik kecil ini? Chen Xiang tersenyum, karena hari ini Manor Herbal dan Siang telah menjual herbal murah ke Dan King Hall, jadi dia sangat berterima kasih. Dia tidak tahu bahwa Manor Herbal dan Siang ini tuan memiliki hobi semacam ini, dan sebenarnya suka memikat anak laki-laki yang tidak bersalah. Hua Yuyun sedikit cemberut, setelah cahaya, berkata, Tuan Muda Chen, aku benar-benar ingin menjadi pelayanmu, aku sudah lama tertarik dengan pesonamu dan tidak bisa lolos dengan itu. Apa daya tariknya? Chen Xiang tidak percaya pada apapun yang dikatakan Hua Yuyun sebelumnya. Dia tahu ini adalah tujuan Hua Yuyun. Itu tidak ada hubungannya dengan pesonanya, tetapi dia hanya membayangkan bakat alkemisnya, dan ingin dia mendaftar di Dan Xiang Taoyuan salah satu sekte alkimia. Chen Xiang dengan tawa hampa berkata, Manor Tuan Hua, saya memiliki tunangan, dan jika saya menerima Anda sebagai pelayan saya, gadis kecil itu pasti akan cemburu. Aku tahu kamu memandang rendah aku. Hua Yuyun memiliki senyum mencela diri di wajahnya, untuk apa kamu datang ke sini? Chen Xiang mengeluarkan sepotong kecil rumput roh neraka dan menyerahkannya kepada Hua Yuyun, dan dengan serius berbicara, Yuyun, ini terima kasih saya telah memberikan bantuan Anda ke Dan King Hall, dan saya berharap untuk melanjutkan hubungan ini di masa depan. Saya juga ingin Anda menaikkan harga sedikit lebih tinggi ketika Anda menjual herbal Anda ke keluarga Yao. Hua Yuyun tanpa basa-basi mengambil rumput roh neraka seukuran ibu jari itu, meski hanya sedikit, tapi itu sangat berharga. Dengan senyum lebar di wajahnya berkata, Tuan-tuan muda benar-benar murah hati, rindu kecil ini pasti akan melakukan apapun yang Anda pesan. Jika rumah herbal dan siang ini akan menjadi milikku, aku akan memberimu semua ramuan roh gratis. Chen Xiang terkejut sesaat, memandangi wajah Yao Xing yang memukau itu. Dia diam-diam berpikir menganggapnya sebagai pelayan, tetapi dia khawatir bahwa wanita ini memiliki motif tersembunyi. Dan King Hall akan dibuka besok, dan semuanya dikelola oleh kakekku. Aku ingin memulai persiapan untuk turnamen seni bela diri King City jadi aku tidak akan hadir. Jika itu nyaman bagimu, bisakah kau datang ke Dan King Hall dan berbicara hal baik tentang kami?
Chen Xiang tertawa. Tidak masalah, akan lakukan. Hua Yuyun kali ini seperti pelayan, Chen Xiang tidak tahan lagi, dia dan Hua Yuyun berbicara tentang beberapa hal yang tidak masuk akal dan kemudian dia dengan cepat pergi. Menyaksikan Chen Xiang melarikan diri seperti ekor di antara kedua kakinya, mata Hua Yuyun yang cerah menyala, meludah dengan lembut dan berkata, benar-benar anak nakal yang tangguh, bahkan mampu bertahan melawan gerakan erotis saya. Semakin dia ingin berlari, semakin aku ingin dapatkan dia. Chen Xiang seperti biasa datang keluar untuk berlatih. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga Chen tinggal di kota raja ini, dan menjadi salah satu keluarga aristokrat seni bela diri yang berpotensi kuat. Hanya setelah ini ia akan lega dan pergi ke sekte besar itu. Seperti untuk dan Raja Hall dia tidak terlalu peduli tentang itu, karena secara pribadi diurus oleh dan Raja Mengbo dan Chen Luzong. Lebih lanjut itu diam-diam didukung oleh Hua Yuyun, jadi dia hanya fokus pada peningkatan kekuatannya.